Nona Mutia, Anda demi hamil sudah bersusah payah. Sekarang, apa Anda benar-benar menggugurkan putra Anda? Suamiku berselingkuh. Kalau itu kamu, apa kamu mau menerima anak ini? Sayang, pelan-pelan. Yudi, kamu terlalu tegang. Kata dokter, masa kritis 3 bulan sudah lewat. Saat tahu aku hamil, aku ingin beri kejutan pada Yudi Surya. Dia malah temani wanita lain cek kandungan. Itu juga nggak boleh. Kamu duduk tunggu di sini. Aku dorong kursi roda. Saya mengerti. Nona Mutia, saya hormati keputusan Anda. Saya cuma harap Anda pertimbangkan lagi. Operasi dijadwalkan 5 hari lagi. Jika Anda berubah pikiran, bisa dibatalkan kapan saja. Pertahankan anak ini. 5 hari lagi kebetulan ulang tahun ibu mertua. Sungguh kebetulan. Sayang, kamu kemana saja? Telepon nggak bisa dihubungi. Kamu tahu betapa khawatirnya aku. Yudi Surya. Apa kamu masih ingat kenapa aku sulit hamil? Ingat, 3 tahun lalu, usahamu gagal. Mana uangnya? Bayar utang. Yudi, dengar baik-baik. Bayar utangnya. Atau bayar pakai nyawa. Setelah keguguran, aku jadi sulit hamil. Selama ini ibumu selalu menginginkan anak. Demi bisa hamil, 3 tahun ini aku sudah disuntik 1308 kali. bulan ini nggak usah suntik lagi. Kamu wanita yang kukejar selama 7 tahun. Melamar 12 kali tiap tahun baru berhasil kunikahi. Aku nggak keberatan kamu tidak bisa punya anak. Kita bisa adopsi kok. Kamu gak keberatan karena kamu sudah punya anak dengan wanita lain. Kamu gak peduli itu anakku atau bukan. Kamu tadi tanya aku pergi kemana kan? Lima hari lagi, pesta ulang tahun ibu. Aku pergi siapkan hadiah untuknya. Apa itu? Coba kulihat. Hadiah apa? Coba kulihat. Jangan buru-buru. Lihat saja saat pesta ulang tahun. Segitu rahasianya. Sepertinya kejutan besar. Ibu pasti senang menerimanya. Harusnya senang dong. Toh itu cucu laki-laki yang kalian nantikan selama 3 tahun. Nona, ini semua pakaian bayi laki-laki. Perlu saya bantu rekomendasikan? Aku... Warna pink ini cocok untuk cucu perempuanku. Kenapa bisa hamil anak perempuan? Kukira laki-laki. Bu, aku beda sama wanita itu. Aku mudah hamil. Kehamilan berikutnya, aku jamin lahir cucu laki-laki gemas buat ibu. Ternyata mertua juga tahu. Mutia Sari, kamu cemas dan menderita demi mau hamil selama 3 tahun. Tapi mereka sudah ada cadangan. Mutiasari? Mutiasari. Mutiasari. Jangan salah paham. Ini adalah Sinta. Dia putri Paman Yudi. Kamu istri Kak Yudi ya? Gak bisa punya anak? Buat apa datang ke toko perlengkapan bayi? Aku cuma datang melihat-lihat. Ah,
Kalau gitu kakak bantu aku pilih. Menurutmu dua ini, anak akan suka yang mana? Sudahlah, lagi pula kamu gak punya anak, mana mungkin tahu kesukaan anak kecil. Yudi, kamu yang pilih. Sayang, kenapa kamu di sini? Yudi, aku tanya kamu. Menurutmu dua ini, bayi kita akan suka yang mana? Anakmu sendiri. Mana aku tahu? Ambil dua-duanya. Ambil dua-duanya. Kenapa mereka berdua bisa bersama? Mana kita tahu. Ayam yang tidak bisa bertelur datang ke toko perlengkapan bayi. Kamu jangan khawatir. Aku bilang Sinta, putri pamanmu. Gak ketahuan. Kemarin di rumah sakit kamu sudah lihat kan? Ngapain pura-pura? Apa kamu takut kalau terbongkar, Yudi akan menceraikanmu? Mereka yang pura-pura. Mereka yang takut. Kamu benar-benar pikir kamu begitu penting di hati Yudi? Apa maksudmu? Mau coba? Aku juga ingin tahu. Yudi Surya, kamu pilih dia atau aku? Ada apa ini? Ada terluka? Cepat periksa. Anaknya gak apa-apa. Sayang, kamu gak apa-apa? Aku. Tubuhnya gak seberharga Sinta. Bentur dikit kenapa? Aku antar kamu pulang. Yudi! 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 Kenapa kalian tadi cuma peduli pada Sinta? Gimana kalau ketahuan Mutia? Kamu juga secara gak sadar bantu Sinta kan? Aku khawatir bayinya kenapa-napa. Aku sudah setuju. Biarkan Sinta melahirkan anak untukku. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan pernah hianati Mutia lagi. Nggak boleh. Anak Sinta kali ini perempuan. Aku masih tunggu cucu laki-laki. Yudi! Sayang, sayang. Sayang, kamu kenapa? Darah. Kenapa ini? Kenapa lagi? Datang bulan kan? Sepertinya bulan ini nggak hamil lagi. Yudi, aku sakit. Bawa aku ke rumah sakit. Aku bawa kamu sekarang. Kenapa masih bengong? Cepat pergi. Jangan pergi! Jangan pergi! Hal seperti ini, wanita setiap bulan mengalaminya. Apa bisa terjadi sesuatu? Di sini ada aku dan ayahmu yang jaga. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Kumohon padamu, cepat bawa aku ke rumah sakit. Kalau enggak, kamu akan menyesal. Sayang, ada masalah besar di perusahaan. Aku harus pergi. Biar ayah dan ibu bawa kamu ke rumah sakit. Yudi! 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 Ayo, sudah cukup. Cuma nyeri haid kan? Berlebihan sekali. Aku ambilkan obat. Siang tadi, kamu rebus sup bebek kan? Bisa stabilkan kandungan. Benar juga. Kamu yang nyetir, kita antarkan ke Sinta. Yudi, kamu datang. Tuh, nggak apa-apa kan? Keluarga kalian begitu peduli pada anak ini. Aku kan khawatir. Syukurlah nggak apa-apa. Tia nggak enak badan. Aku temanin dia dulu. Yudi, piyama ini sengaja kupakai untukmu. Kata dokter, sudah lewat masa kritis 3 bulan, sudah boleh berhubungan. Kamu juga sudah lama menahan kan? Nona Mutia, hasil pemeriksaan sudah keluar.
Karena kecelakaan ini menyebabkan perkembangan janin tidak normal. Dulu aku menyarankanmu jangan gugurkan. Tapi sekarang, jika anak ini lahir, juga akan ada cacat. Cara terbaik adalah segera dioperasi untuk mengangkat janin. Gak mungkin. Ini adalah cara terbaik. Sayang, bukannya cuma nyeri haid, kenapa sampai harus dirawat rumah sakit? Kemarin kamu gak pulang semalaman. Masalah di perusahaan cukup rumit. Aku urus semalaman. Urus semalaman? Atau diranjang Sinta Dewi bekerja keras semalaman? Yudi, jika aku hamil, tapi anak itu cacat, apa kamu masih mau menerimanya? Kalau cacat untuk apa diterima? Kamu pikir yang tidak-tidak lagi ya? Kalau kita punya anak, pasti sehat walafiat. Benar. Sama seperti wanita yang bisa melahirkan. Kenapa harus pilih wanita yang tak bisa bertelur? Untuk apa kamu datang? Tadi malam seseorang paksa mau olahraga. Jadi aku khawatir. Aku datang ke rumah sakit untuk periksa. Awal kehamilan rentan terjadi masalah. Lebih baik menahan diri. Mau gimana lagi? Istrinya terlalu membosankan. Pria itu tak bisa menahan diri melihatku. Sinta Dewi, cukup. Kami nggak minat dengar urusan pribadimu. Ibu hamil baru saja melewati masa kritis. Mohon keluarga pasien jangan berisik. Ibu hamil? Sayang, kamu hamil? Perutku, kamu kan juga tahu. Gak bisa punya anak. Perawat tadi bilang pasien ranjang sebelah. Bukan. Nggak bisa punya anak ya nggak apa-apa. Meskipun nggak ada anak, cintaku padamu tak akan berkurang sedikit pun. Seumur hidup ini, aku hanya mencintaimu. Kamu hanya mencintaiku, tapi tetap saja gak tahan desakan orang tua. Membiarkan wanita lain mengandung anakmu. Di saat aku paling membutuhkanmu, kamu memilih pergi. Jangan terlalu percaya sama omongan pria. Pernikahan tanpa anak bisa tahan berapa lama? Sinta Dewi, cukup. Yudi, pelan-pelan. Kamu membuat bayi kita ketakutan. Sinta Dewi, kamu makin berani ya. Aku memberimu uang, mobil, dan rumah mewah agar kamu patuh melahirkan anak, bukan untuk hancurkan keluargaku. Aku tahu. Yudi, wanita itu gak bisa punya anak. Mulutnya juga gak semanis aku. Dia menang di mana? Dia istri yang kukejar selama 7 tahun, menemaniku saat susah dan menderita bersamaku, sedangkan kamu hanya sebagai alat memberiku keturunan dan memenuhi keinginan orang tuaku. Termasuk anak di perutmu akan diadopsi olehnya. Bagaimana kamu bisa bandingkan dengannya? Kenapa anakku harus diberikan padanya? Yudi, aku tahu aku salah. Kamu jangan marah padaku ya. Atau kamu mau kubujuk pakai cara lama? Yudi mencintaimu, gak tega menceraikanmu. Tapi Tia, aku bisa buat kamu rela minta cerai. Dasar penggoda. Selalu tahu cara ngegoda. Yudi, ini rumah sakit. Istrimu masih di kamar pasien. Kamu yang mulai. Dimanapun kamu juga harus beresin. Ayo. Cuma sakit menstruasi. Emang sampai perlu masuk rumah sakit? Orang yang gak tahu kira dia terbuat dari emas. Berharga sekali. Sudah, Bu. Makanannya sudah siap. Tia perlu asupan gizi. Gak bisa punya anak. Masih harus aku layani. Sayang, kamu istirahatlah yang baik. Aku ambilkan air hangat. Melihat suami sendiri bermesraan di rumah sakit dengan wanita lain, kamu masih setenang ini.
Mutia, aku kagum padamu. Karena kamu begitu sabar, ku kasih tahu satu hal lagi. Coba tebak kapan anak ini mulai ada. Di ranjang pernikahanmu di kamar tidur kalian. Aku bahkan meninggalkan kejutan untukmu. Kamu selama ini gak sadar. Sayang, aku sudah bilang istirahat yang baik, jangan banyak gerak. Sayang, ini Seingatku aku tak ada yang seperti ini. Ada apa? Ada apa ini? Ini, sayang. Dengarkan penjelasanku ayo, ini. punyaku. Aku nggak tahu gimana tercuci sampai spray kalian. Pantas ku cari-cari nggak ketemu. Lain kali hati-hati. Semua orang bantu nutup-nutupi. Biarkan dia datang dan tidur di ranjangku. Suamiku membodohiku. Ibu, lain kali hati-hati. Suruh pembantu rapikan tempat tidur. Baik, Gak perlu. Selimut dan kasur. Semuanya buang. Aku tak mau lagi melihat barang-barang ini. ini kan beli pakai uangan aku. Kenapa dibuang begitu saja? Menjijikan, aku merasa kotor melihatnya. Kamu Kasur istriku dia mau buang-buang saja. Di rumahku, suasana hatinya yang paling penting. gak bisa punya anak banyak sekali maunya. Kamu manjain saja dia. Sayang, apa terjadi sesuatu belakangan ini? Kondisimu kurang baik. Yudi Surya. Kamu masih ingat waktu kamu melamarku aku bilang apa padamu? Tia, ini ke-84 kalinya aku melamarmu, dan juga ke-84 kalinya aku berjanji padamu. Aku Yudi Surya, takkan pernah menipumu, mengkhianatimu. Jika aku melanggar sumpah ini, biarlah aku mati disambar petir dan mati mengenaskan. Aku gak mau kamu mati, Yudi Surya. Jika kamu menipuku, mengkhianatiku, aku pasti akan pergi. Takkan pernah menoleh kembali. Takkan pernah memaafkan. Aku tak akan mengecewakanmu. Kamu tenang saja. Aku sudah bilang, jika kamu menipuku, mengkhianatiku, aku takkan menoleh kembali. Takkan pernah memaafkanmu. Tentu saja aku ingat. Sayang, kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Gak apa-apa. Cuma tiba-tiba teringat. Itu air panasnya tumpah. Aku ambilkan lagi yang baru. Kepada Bu Mutiasari, operasi aborsi akan dilakukan lusa. Kami mengingatkan pasien, besok harap lebih awal untuk berpuasa, agar mengurangi risiko operasi. Anak ini dibunuh oleh keluargamu sendiri. Yudi Surya, kamulah yang menolak anakmu. Kalau perusahaan sibuk, kamu ke perusahaan saja. Gak perlu terus menemaniku. Bekerja keras itu untuk memberikanmu kehidupan yang lebih baik. Di dunia ini, kamu yang paling penting. Cepat masuk. Apa yang kamu lakukan? Kenapa bawa dia ke sini? Perut Sinta nggak enak 2 hari ini. Jadi ku bawa pulang agar bisa merawatnya. Kenapa? Sekarang rumah ini miliknya seorang. Kerabatku datang nginep juga nggak boleh. Aku nggak suka ada orang luar di rumah. Keluar. Yudi, Biarkan dia tinggal, lagi pula dia kerabat. Kalau bisa bantu ya bantu saja. Tia, kamu nggak usah korbankan dirimu. Yudi Surya, pengorbanan terbesarku adalah darimu. kakak benar-benar murah hati ya. Benar-benar apa saja, rela berbagi dengan orang lain. Sama-sama, hanya beberapa hal yang gak penting. Kamu mau? Ambil saja. Tia, Yudi, beberapa hari ini kamu gak angkat telepon, gak balas pesan. Bayi ini sudah kangen ayahnya. aku membiarkanmu tinggal karena Tia yang setuju. Aku peringatkan kamu, akhir-akhir ini kondisinya nggak baik. Jaga sikapmu di sini. Mutia, aku sampai datang ke rumahmu. Kamu masih belum ajukan cerai. Benar-benar sabaran.
Yudi, kamu milikku. Siang ini sudah kuperingatkan agar kamu bersikap baik. Kalau enggak kamu dan anakmu akan lenyap. Yudi, kamu menyakitiku. Yudi, aku kan kangen. Malam ini, kamu temani aku ya.